Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ana Razika, NIM 1830201116. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengenai instrumen tes ranah kognitif, objektif, dan teknik kesekorannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Wahyu Putri Indra Lestari. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kelebihan dan kekurangan dari tes objektif itu sendiri dan bentuk-bentuk atau macam-macam dari tes objektif. Nah, di sini saya untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu dari kelebihan dari tes objektif. Nah, kelebihan dari tes objektif itu banyak sekali. Nah, di sini saya akan mengutip dari Saudari Yono dan kawan-kawan. Jadi, salah satu kelebihannya yaitu pada tes objektif itu soalnya itu lebih banyak dengan waktu yang perjalanannya yang relatif sama. Kemudian tes objektif ini dapat meminimalisir campur tangan unsur-unsur subjektif baik dari guru maupun dari siswa yang memeriksanya. Kemudian lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes atau dapat menggunakan kemajuan teknologi sekarang ini. Kemudian pemeriksaannya itu dapat diserahkan kepada orang lain, bukan hanya guru saja yang dapat memeriksanya, karena ya tadi pada tes objektif ini itu mempunyai kunci tes seperti itu. Kemudian dalam memeriksa tidak ada unsur objektif yang mempengaruhi penskoran dan penilaian. Nah, itu saja contoh dari kelebihannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari tes objektif. Nah, salah satu dari kekurangannya atau kelemahan dari tes objektif itu persiapan menyusun tes ini jauh relatif sulit karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Kemudian yang kedua itu soal-soalnya itu cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan proses mental yang tinggi. Kemudian pada tes objektif itu berpeluang untuk antar siswa itu bekerja sama. Nah, ya seperti itu. Kemudian juga pada kelemahannya itu adanya juga unsur menerka-nerka jawaban dari siswa. Nah, itu contoh kelemahannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk dari tes objektif. Nah, di sini tes objektif itu secara umum itu memiliki 5 bentuk atau macam. Nah, yang pertama itu tes objektif bentuk benar salah, kemudian tes objektif menjodohkan, melengkapi, kemudian tes objektif isian, dan yang terakhir itu tes objektif bentuk pilihan ganda. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu secara singkat mengenai bentuk-bentuk tes objektif itu. Saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai test. Nah, jadi bentuk benar salah itu bentuk butir soalnya itu terdiri dari pernyataan yang alternatif jawaban itu antara benar dan salah. Nah, jadi peserta didik itu diminta untuk memberi tanda silang atau melingkari pada huruf B bila pernyataan itu benar, dan memberi tanda silang melingkari huruf S jika pernyataan itu salah. Contohnya yaitu misalnya Sungai Musi terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, itu pernyataan yang salah, jadi dilingkari di bagian yang salah. Terus yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tes objektif pilihan ganda atau multiple choice test. Nah, itu sudah sangat umum kan didengar oleh kalian kan. Jadi tes pilihan ganda itu menggunakan pengertian atau pernyataan ataupun pertanyaan yang belum lengkap. Nah, jadi untuk melengkapi itu dilengkapi dengan option jawabannya itu jadi salah satu option jawaban atau pilihan jawaban itu ada pilihan jawaban yang paling tepat. Biasanya itu bisa 4 atau 5 pilihan jawaban atau option jawaban. Misalnya itu A, B, C, D seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, danau di Sumatera yang memiliki pulau di tengahnya adalah danau titik seperti itu, A, Toba, B, Meninjau, kemudian Singkarak, kemudian Ranau. Nah, jadi dari keempat option itu ada jawaban yang paling tepat seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tes objektif menjodohkan atau matching test. Jadi menjodohkan itu terdiri atas sisi pertanyaan dan satu sisi jawaban. Biasanya itu sebelah kiri itu untuk pertanyaan dan sebelah kanan itu untuk jawaban. Yang itu
dijodohkan mana jawaban yang tepat dengan jawaban yang telah disediakan seperti itu. Contohnya misalnya ibu kota provinsi Sumatera Selatan bla bla bla, ibu kota provinsi Sumatera Utara bla bla bla, ibu kota provinsi Sumatera Barat bla bla bla, dan seterusnya. Kemudian itu untuk sebelah kiri pertanyaan, untuk sebelah kanan itu yaitu jawabannya itu misalnya itu Aceh, Medan, Palembang, Padang, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelah kiri itu pertanyaan dan sebelah kanan itu jawaban. Jadi tinggal dicocokkan biasanya itu bisa dapat diberi misalnya panah atau lain sebagainya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi mengenai tes objektif bentuk isian atau fill in the test. Jadi tes bentuk ini menunjukkan siswa untuk mengisi pertanyaan, ungkapan ataupun kalimat yang pendek untuk ralat untuk sebelumnya itu pertanyaan atau jawaban yang pendek untuk pertanyaan yang telah diajukan. Nah, contohnya yaitu misalnya siapa nama ayah Pangeran Siddhartha. Jadi jawabannya itu cuma satu kata atau dua kata saja. Jadi jawaban itu sangat-sangat pendek seperti itu. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai tes objektif melengkapi. Jadi tes objektif melengkapi itu hampir sama dengan mirip-mirip gitu sama dengan fill in the test, tapi perbedaannya itu pada tes objektif fill in the test itu bahan yang diujikan itu merupakan satu kesatuan cerita. Jadi satu kesatuan cerita untuk fill in the test, tapi untuk objektif completion atau melengkapi itu biasanya tidak harus seperti itu, jadi tidak harus satu kesatuan cerita. Nah, sebagai contoh, nah misalnya Indonesia dipimpin oleh titik-titik dan dibantu oleh titik-titik. Jadi itu bisa hampir mirip-mirip lah dengan fill in the test seperti itu. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Jika kurang lengkap atau kurang memahami dapat dibaca lagi di makalah karena berhubung waktu yang singkat. Ya seperti itu. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.